Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang salih, cerdas, dan mulia? Semoga kabar Anda semakin hari semakin bahagia, semakin hari semakin cerdas, semakin hari semakin bertambah ilmu, dan semakin hari semakin dapat mengelola emosi, perasaan, dan perkataan dalam menghadapi situasi kondisi kekinian pembelajaran jarak jauh. Insya Allah, hari ini kita belajar bersama-sama materi tentang menjadi pemberani karena benar saja bagi siswa SMA kelas 11 bersama Solahuddin Sanusi. Senang sekali Bapak bisa membersamai Ananda, pelajar Indonesia yang cerdas, salih, dan hebat tentunya. Terima kasih atas animo yang sangat luar biasa dari Anda, sehingga keinginan Anda untuk belajar dan terus belajar semakin menambah semangat Bapak untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Sebagai pengantar, silahkan kosongkan gelas Anda, silahkan kosongkan diri Anda, mari kita belajar bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua, dan ini adalah sebuah ikhtiar. Semoga Ananda menjadi pelajar unggul dan pelajar yang sukses di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang solih dan budiman, sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian lakukan posisi duduk yang nyaman. Silahkan tarik nafas yang panjang, kemudian hembuskan pelan-pelan, dan ingat, saat menghembuskan nafas, kalian harus tersenyum. Kalian harus tersenyum, nak. Seiring tarikan nafas dan hembusan nafas, seluruh tubuh dan pikiran kalian menjadi jauh lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih damai. Sekarang, tutup mata kalian dan bayangkan serta rasakan. Otak kalian bagaikan mesin penyedot yang siap menyerap setiap ilmu dan informasi yang akan Bapak berikan. Sekarang, buka mata kalian. Baik, kita awali juga dengan membaca doa dan tilawah Al-Quran. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala ilmu. Semoga kita diberikan tambahan ilmu, diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan rizki yang baik dan amal yang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal hadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tilawah Al-Quran surah Al-Fatihah diikuti dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dan memberkahi kita semua dengan wasilah membaca doa dan tilawah Al-Qur'an. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan ini 1.5 meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 2.5 menunjukkan sikap syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 3.5 menganalisis makna syaja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 menyajikan kaitan antara syaja'ah, berani membela kebenaran dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep syaja'ah, berani membela kebenaran. Pertama, kita akan mengkaji makna syaja'ah. Kedua, kita akan membaca dalil syaja'ah, Quran Surah An-Nisa ayat keempat, surah keempat ayat ke-135. Kemudian kita akan mengkaji contoh perilaku syaja'ah. Yang keempat, kita akan mengkaji urgensi syaja'ah. Dan yang kelima, kita akan mengkaji apa saja faktor-faktor pendorong syaja'ah. Sebagai sebuah pengantar, pentingnya syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut. Karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntutan keimanan. Iman pada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Berani menghadapi beragam HTAG, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan dalam kehidupan ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran. Meskipun harus menghadapi berbagai rintangan, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam sabdanya, "Qulil haqqu walau kana muran." Katakanlah kebenaran itu walaupun terasa pahit. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaji makna syaja'ah. Syaja'ah ditinjau dari makna bahasa, ia memiliki arti benar atau gagah. Sedangkan menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara bijaksana dan terpuji. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, syaja'ah adalah ketaatan, kekuatan emosi terhadap akal pada saat nekad atau menahan diri, yang berarti kekuatan akal sehat dalam mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendakmu. Anak-anakku, sebuah kesimpulan dari makna syaja'ah,
bahwa saja'ah itu adalah suatu keberanian bagi kita umat Islam yang beriman, yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Mudah-mudahan kita memiliki sifat saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifat saja'ah ini sangat dibutuhkan oleh Islam, dan sifat saja'ah ini merupakan salah satu akhlak mulia. Kemudian lawan dari saja'ah itu adalah jubun. Saja'ah itu sendiri adalah berani membela kebenaran, sementara jubun itu adalah penakut. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan atau dijauhkan dari sifat jubun, penakut dan pengecut. Sikap jubun atau penakut ini adalah merupakan salah satu sifat tercela, tentunya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat pengecut ini sangat berbahaya, terutama pengecut dalam berkomitmen terhadap kebenaran, karena takut pada celaan manusia misalkan, takut kehilangan harta benda, takut kehilangan jabatan. Ini adalah sifat-sifat yang tentunya harus kita jauhi. Ketika ada kebenaran di hadapan kita, harusnya kita merespon dengan baik dan kita memperjuangkan kebenaran itu. Jangan ketika ada kebenaran, malah kita menjadi penakut, menjadi pengecut, kita tidak menjadi bagian dari kebenaran itu, dan ini adalah merupakan salah satu kegagalan dan kekalahan kita. Jauhi sifat jubun dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak ingin dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dalil tentang saja'ah, berani membela kebenaran. Quran Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 135. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapa, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 135. Sami'na wa ata'na. Silahkan ayat ini, anak-anakku, Ananda baca di rumah atau di mana saja, kemudian hafalkan dan kaji maknanya. Ayat ini terkait dengan dalil nakli saja'ah, berani membela kebenaran.
Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari Quran Surah An-Nisa ayat 135 ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah merupakan contoh perilaku sifat saja'ah. Apa saja yang mencerminkan seseorang itu memiliki sifat saja'ah? Yang pertama, keberanian jihad fisabilillah, menghadapi musuh dalam peperangan. Dalam konteks kekinian, jihad fisabilillah itu bisa keberanian secara sungguh-sungguh hidup di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19, banyak yang terdampak COVID-19 dari segi faktor ekonomi misalkan, mereka yang terdampak dari faktor ekonomi sehingga jatuh miskin, maka bagi kita yang memiliki kelebihan rizki, di sini dituntut untuk jihad fisabilillah, yakni berani dengan sungguh-sungguh membela, membantu yang fakir miskin. Ini adalah salah satu contoh sifat saja. Kemudian yang kedua, keberanian menyatakan kebenaran. Kalimatul haq, meskipun di hadapan penguasa yang zalim. Kulil haq walau kana muron. Katakanlah kebenaran itu walaupun terasa pahit. Jadi ketika ada seseorang yang berani menyatakan kebenaran, walaupun di hadapan penguasa yang zalim, berarti ia sudah memiliki sifat saja. Kemudian yang ketiga, keberanian untuk mengendalikan diri tatkala marah. Ketika dia marah besar, marahnya membuncah, dia dapat mengendalikan emosinya, dia dapat mengendalikan dirinya, dia tidak marah, justru dia tersenyum, ramah, ini berarti dia memiliki sifat saja'ah. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, mereka yang memiliki sifat saja'ah itu adalah mampu mengakui kesalahan. Setiap kita tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, karena tidak ada manusia yang steril dari dosa, kecuali para nabi yang dimaksum, yang dijaga, dipelihara dari kesalahan dan dosa. Sementara kita manusia biasa tentunya tidak lepas dari dosa. Ketika kita memiliki kesalahan, kita mengakui kesalahan kita. Dan kita memohon maaf tentunya kalau kita punya salah kepada sama manusia, dan bertaubat, memohon ampunan kepada Allah ketika kita durhaka berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrah, pelajaran bagi kita, di mana Nabi Adam dan istrinya dulu melakukan kesalahan. Nabi Adam mengakui kesalahannya, tidak menyalahkan setan, padahal di sana ada peran setan menggodanya, tetapi menyalahkan dirinya. Dia mengakui kesalahannya, kemudian beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau berdoa dengan doanya yang sangat terkenal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasyirin. Kemudian yang keempat, orang yang memiliki perilaku sifat saja'ah bersikap objektif kepada dirinya sendiri. Objektif menilai dirinya sendiri. Kita memiliki sisi baik dan sisi buruk, memiliki kelebihan dan kelemahan. Ketika kita mengakui secara objektif kelemahan diri kita, keburukan diri kita, sisi buruk kita ada, gitu kan. Ini berarti kita sudah memiliki sifat saja'ah. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, orang yang memiliki sifat saja'ah, dia mampu memegang rahasia. Ketika seseorang diberikan amanah, dan amanah itu harus dipegang secara baik, tidak dibocorkan kepada yang lain, berarti dia memiliki sifat saja'ah. Baik anak-anakku, dari 6 yang ini terkait dengan
Contoh perilaku sifat saja'ah, mudah-mudahan ada dalam diri kita. Paling minimalnya 2 atau 3. Mudah-mudahan. Kemudian, macam-macam saja'ah. Saja'ah ini kalau dilihat dari praktiknya ada 2. Yang pertama ada saja'ah harbiyah. Saja'ah harbiyah adalah keberanian yang terkait dengan peperangan, keberanian dalam medan tempur waktu perang. Ketika agamanya diinjak-injak, maka dia tampil ke depan untuk membela agamanya, untuk membela kesucian agamanya. Ini adalah saja'ah harbiyah. Kemudian yang kedua ada saja'ah nafsiyah. Keberanian yang terkait dengan jiwa saat menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Contohnya, ketika misalkan Anda berada di satu tempat, kemudian ada orang yang menyerang Anda, sementara Anda tidak bersalah, maka di sana Anda perlu berani untuk membela diri, untuk membela jiwa Anda. Ini adalah saja'ah nafsiyah. Kemudian kalau keluarga Anda misalkan diinjak-injak kehormatannya, padahal tidak berlaku salah, maka di sini kita harus berani membela kebenaran itu. Dan ini termasuk saja'ah nafsiyah. Keterkaitan saja'ah dengan kejujuran. Setidaknya ada 3. Yang pertama, mereka konsisten menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan penguasa. Qulil haqqu walau kana murran. Dia mengatakan kebenaran itu walaupun pahit, walaupun mungkin terancam nyawanya. Tetapi ini adalah sesuatu yang benar, dia suarakan kebenaran itu. Kemudian yang kedua, manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya, berani mengakui kesalahannya. Ini sama dengan yang tadi, ketika dia bersalah, dia mengakui kesalahannya dan dia memohon maaf tentunya kepada manusia dan tentunya memohon ampunan bertobat kepada Allah ketika dia durhaka, bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, selalu senang berbuat baik karena pada dasarnya setiap manusia akan senang jika diperlakukan secara jujur, sebaliknya sangat marah dan benci jika dibohongi atau dicurangi.
Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan sebuah kasus. Satu hari pada bulan Ramadan, Anda misalkan melihat seseorang, melihat pemuda muslim tidak berpuasa dan dia merokok di tempat terbuka di lingkunganmu. Bagaimana seharusnya sikap Anda? Jelaskan argumentasi Anda dan tuliskan di buku tugas pendidikan agama Islam. Ini adalah tugas untuk Ananda. Kemudian kita masuk ke segmen yang terakhir. Silakan Ananda untuk mengerjakan evaluasi terkait dengan materi kita hari ini, saja berani membela kebenaran, dan linknya Bapak sudah sharekan di web kelas masing-masing. Selamat bekerja, semoga Ananda dapat mengambil ibrah dari pelajaran ini dan juga dapat melaksanakan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah merupakan pengayaan atau materi pengayaan untuk Ananda, agar Ananda bertambah ilmunya terkait dengan materi kita hari ini. Silakan Ananda berkunjung ke laman yang nomor 1 ini, http://santrinop.com. Berani berkata benar itu istimewa. Kemudian yang kedua, silakan Ananda berkunjung bersilaturahim ke https://tafsirweb.com, Quran Surah An-Nisa ayat 135. Di sana Ananda bisa mengkaji terjemahnya, mengkaji asbabun nuzulnya, dan mengkaji tafsirnya. Dan kemudian yang ketiga, silakan Ananda berkunjung bersilaturahim ke youtube.com. Yang ini adalah merupakan bacaan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135. Silakan Ananda belajar di sana, belajar membaca Al-Quran dengan fasih sesuai dengan kaidah ilmu tajwid tentunya. Anakku yang salih, cerdas, dan mulia serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafatul majlis. Mari kita ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada ilah melainkan Engkau. Aku memohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang dan bangga pada hari ini Bapak bisa membersamai Ananda, pelajar yang salih, cerdas, mulia, calon orang sukses, calon pemenang di masa depan. Semoga Ananda sukses dunia, sukses akhirat. Dan tentunya mudah-mudahan Ananda bisa mencerna ilmu yang hari ini kita bahas dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait berani membela kebenaran. Ananda harus tampil ke depan membela kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.